Oke, kawan Sebar, kali ini Bang Heru lagi ada di Bandung di situs tempat penjaranya Insinyur Soekarno, dan di sini banyak poster atau foto-foto, maksudnya foto-foto beliau ya sama istrinya. Nah, ini Soekarno waktu muda dan ada beberapa foto lainnya. Dan ini ada beberapa foto pahlawan. Nah, ini foto Soekarno dan Marhan. Nah, ini foto rumah di Jalan Ciater. Ini merupakan rumah terakhir yang menjadi pangkalan para intelektual muda dalam menggodok pemikiran-pemikiran kebangsaan Indonesia. Ini rumah ini dijadikan tempat penyelenggaraan kursus politik yang diberikan oleh Soekarno nih, teman-teman. Dan ini penjara Bancoy yang masih ada di lokasinya, masih ada di daerah Bandung juga. Bancoy adalah penjara tingkatan rendah, didirikan di abad ke-19. Keadaannya kotor dan borok dan tua. Di sana ada dua macam sel, yang satu untuk tahanan politik, satu lagi untuk tahanan PPT atau Bung Karno penyambung lidah rakyat, Cindi Adamas. Nah, ini memang ada beberapa. Memang tempat situs ini di pinggir jalan ya, kawasan di kota Bandung, tengah-tengah kota Bandung. Jadi untuk ke situs ini memang sangat mudah banget aksesnya, dikarenakan memang di pinggir jalan banget. Jadi kalau seandainya rekan-rekan pengen berkunjung ke tempat sejarah ini, rekan-rekan tidak susah untuk mencari alamat ini atau situs ini ya. Nah, di sana sendiri ada patung Soekarno ya, kawan Sebar ya. Nah, di sini ada beberapa tulisan lagi. Ini Insinyur Soekarno di usia mudanya, kawan Sebar. Nah, Insinyur Soekarno tiba di Bandung untuk bersekolah di Technische Hochschule Bandung THS, sekarang atau sekarang yang disebut namanya ITB. Nah, tahun 1923 ini menikah dengan Inggit Garnasih. Nah, ini istrinya beliau ya, kawan Sebar. Ini tahun 1923. Lalu di tahun 1926 Soekarno bergabung Algemeen Studi Klub Bandung sebagai sekretaris, kawan Sebar. Nah, ini beberapa fotonya ya. Nah, di tahun 1927, ini masa kepemimpinan aktif dan propaganda PNI ya, Soekarno bersama rekan-rekannya mendirikan PNI atau Perserikatan Nasional Indonesia, yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia ini pada tahun 1927 ya, kawan Sebar. Nah, tahun selanjutnya di tahun 1929 masa penahanan di penjara Bancoy. Nah, ya kan. Nah, ini penangkapan Insinyur Soekarno, Gatot Mangkoepardja, Soepardianata, dan Mas Koen oleh pemerintah Hindia Belanda, kawan Sebar. Nah, ini foto beliaunya ya. Nah, kita beralih lagi kepada tahun 1930. Nah, ini masa penahanan di penjara Sukamiskin, kawan Sebar. Nah, ini Soekarno dan kawan-kawan mulai disidang di Landrad Bandung, pembacaan pembelaan pledoi ya, Indonesia Klagat atau Indonesia Menggugat, yang disusunnya selama penahanan di penjara Bancoy. Vonis dijatuhkan Insinyur Soekarno dijatuhkan hukuman 4 tahun penjara, Gatot Mangkoepardja 2 tahun penjara, dan Soepardianata 1 tahun 3 bulan penjara, Maskon 1 tahun 8 bulan penjara. Jadi ini foto Soekarno dan pengacaranya, mungkin pengacaranya dan beberapa rekannya, kawan Sebar ya. Jadi habis mungkin masih wilayah Bandung juga. Jadi sebelum di penjara ini beliau itu disidang dulu ya, sekarang itu disebutnya di Gedung Indonesia Menggugat. Nah, ini pada tahun selanjutnya
yaitu 1931 Insinyur Soekarno dibebaskan dari penjara karena mendapatkan potongan hukum, tepat pada akhir pemerintahan Gubernur Jenderal De Graaf. Nih 1931 ya kawan sebar ya. Nah ini memang situsnya sangat bersih banget, sangat lumayan luas ya kawan sebar ya. Nah ini foto Soekarno-nya lagi pegang buku dan pensil ya kawan sebarnya. Nah ini ada beberapa tulisan lagi. Nah Indonesia menggugat. Nah ini tanda tangan Indonesia, nggak tahu tanda tangan siapa. Nah para terdakwa ini kawan sebar, foto-fotonya kawan sebar ya. Nah ini kawan sebar, ini selnya kawan sebar ya. Jadi ukuran selnya sendiri sangat kecil banget, yaitu ukurannya 146 cm dikali 60 cm, kurang lebih segitu kawan sebar ya. Ini memang sangat sempit banget. Mungkin kalian membayangkan begitu beliau memperjuangkan Indonesia, Republik Indonesia ini sangat luar biasa ya. Dan sel ini sangat kecil banget, dan kalau kita di dalam sangat pengap. Ada beberapa peninggalan, memang di situ ada kendi ya kawan sebar ya. Dan ada beberapa foto lalu tikar ya kawan sebar. Tikar memang dari dulu ya, tinggal panan ya. Itu kawan sebar ada buat tidurnya hanya beralaskan tikar sentimeter kawan sebar. Ini memang sangat kecil banget, dikarenakan perlu diketahui memang ada beberapa barang atau benda peninggalan bersejarah yang memang belum diganti pak ya, belum diganti dari dulu kawan sebar. Itu ada beberapa katel atau memang gelasnya memang jadul banget, dan ada beberapa candi memang luar biasa kawan sebar. Dan di situ ada beberapa foto beliau ya kan. Nah koran dulu banget, karena memang udah lama banget kata penjaga sininya, pikiran rakyat itulah kawan sebar memang, tapi bahasanya bahasa Belanda, dan itu ada selimut dan bantalnya juga masih pakai karung goni kawan sebar. Dan di tengah-tengahnya ada satu bendera yang menyimbolkan bahwasanya Indonesia merdeka, kurang lebih seperti itu banget kawan sebar ya. Nah kalau kita lihat memang secara ini ya sangat pengap banget ya, ini sel sangat begitu kecilnya ya kawan sebar ya. Satu buah batu yang menandakan atau simbol bahwasanya prinsip beliau itu tidak tergoyahkan, atau memang seperti batu gitu kawan sebar. Dia kalau udah mempunyai prinsip tidak akan tergoyahkan. Dan ini ada beberapa ada satu batu yang memang cekukannya sangat enggak terlalu dalam banget ya. Ini adalah simbol bahwasanya memang beliau itu mempunyai prinsip yang tidak akan tergoyahkan sama orang lain, kurang lebih seperti itu ya kawan sabar ya. Jadi kawan sabar, Insinyur Soekarno di sel di sini hanya berukuran yang sangat begitu kecil ya kawan sabar, yaitu 146 cm kali 2 meter 10 cm kawan sabar. Nah ini kawan sebar ada batu prasasti peninggalan beliau, dan memang belum terpasang ya. Kalau mungkin kalau kita sebut zaman sekarang itu kurang lebih pelang ya, kurang lebih seperti itu ya kawan sebar. Memang beliau banyak banget peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia, khususnya di Bandung, kurang lebih seperti itu ya kawan sebar. Dan tadi saya menanyakan ke juru kuncinya atau penjaga di sini, memang sekitar di kota Bandung ini dulunya memang tempat penjara atau lapas ya kawan sebar ya. Hanya beberapa yang memang masih tertinggal. Memang sekelilingnya itu semuanya bekas penjara Bance ya kawan sebar. Kalau kita lihat memang bangunannya masih ada peninggalan zaman Belanda gitu sih. Nah di depan saya itu adalah pos sipir ya, jadi buat memantau kayak gitu. Jadi masih ada satu pos peninggalan Belanda, dan ini memang di batas kayak gitu sih kawan sebar ya. Nah, ini jadi naik ke atas buat memantau penjara kayak gitu. Jadi sebelum pindah ke Jalan Soekarno-Hatta, penjaraan Banci itu di tengah kota Bandung ini kawan sebar.